Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kitab Bidayatul Hidayah ini, mari kita sama-sama memulai dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada beliau. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah sampai kepada pertengahan dari tema ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan dari terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Al-Imam Al-Ghazali di sini mengatakan, wa'lam annal abda fi haqqi dinihi ala thalathati darajatin. Ketahuilah bahwa seorang hamba atas di dalam hak agamanya darinya ala thalathati darajatin terbagi menjadi 3 golongan atau 3 tingkatan. Imma salimun, yang pertama adalah salim. Salim di sini artinya selamat. Apa maksudnya selamat? Wa huwa al-muqtasiru ala adail faraidi wa tarkil ma'asi, yaitu orang yang mencukupkan dengan melaksanakan perintah-perintah yang wajib dan meninggalkan maksiat. Au robihun, derajat yang kedua adalah robeh. Robeh artinya beruntung. Wa huwa al-mutatawwi'u bil qurubati wan nawafili, yaitu orang-orang yang melakukan amalan-amalan sunnah dengan mendekatkan diri, atau amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, wan nawafili, dan amalan-amalan yang disunnahkan. Au khosirun, sedangkan derajat yang ketiga adalah khosir, orang yang merugi. Wa huwal muqassir anil lawazimi, yaitu orang-orang yang meninggalkan atau tidak melaksanakan sesuatu yang dilazimkan kepadanya. Fa in lam taqdir an takuna robihan, jika engkau tidak mampu untuk menjadi orang-orang yang robih, yang beruntung, fajtahid an takuna saliman, maka setidaknya berusahalah untuk menjadi orang yang selamat, yaitu dengan melaksanakan yang wajib dan meninggalkan maksiat. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna khasira, sungguh jauhilah engkau untuk menjadi orang yang merugi. Wal abdu fi haqqi sairil ibadi lahu thalathatu darajatin, sedangkan seorang hamba atas hak dari seluruh hamba yang lainnya terbagi menjadi 3 derajat. Al-ula, derajat yang pertama, ayyanzila fi haqqihim manzilatil kiramil bararah. Ayyanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararah minal malaikati, yaitu hendaklah dia mendudukkan dirinya atas hak-hak mereka, hak-hak saudara yang lainnya, manzilatal kiramil bararati minal malaikah, memposisikan dirinya atas hak orang lain sebagai malaikat. Seperti apa? Wa huwa ayyas'a fi agradihim rifqan bihim wa idkhalan lisururi ala qulubihim, yaitu dengan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai bentuk dari kecintaan kepada mereka. Wa idkhalan lisurur, dan sebagai bentuk memasukkan kebahagiaan kepada hati-hati mereka. Maka ini posisinya adalah posisi malaikat. ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudaranya, bukan justru mengambil hak
saudaranya, tapi memenuhi kebutuhan dari saudaranya. Artinya niatnya untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati mereka. As-saniyatu, yang kedua, ayyanzila fi haqqihim manzilatal bahaimi wal jamadat fala yanaluhum khairahu. Ia memposisikan dirinya atas hak-hak orang lain seperti kedudukan bahaim. Bahaim ini binatang ternak. Wal jamadat ini artinya benda mati, di mana orang lain tidak mendapatkan manfaat darinya, tidak pula mendapatkan keburukan darinya. Artinya dia tidak bermanfaat tapi juga tidak menyakiti. Ini derajat yang kedua. Walakin yakufu anhum syarrah. Akan tetapi dia tidak memberikan keburukan kepada orang lain. Ini derajat yang kedua. Ats-tsalitsatu, derajat yang ketiga, ayyanzila fi haqqihim manzilatal aqaribi wal hayyati wasibai wadh-dhariyati la yurja khairuhu wa yuttaqa syarruhu. Dia memposisikan dirinya dari hak-hak orang lain di posisi seperti al-aqarib. Aqrab itu artinya kalajengking. Wal hayyat di sini artinya ular berbisa. Wasiba artinya binatang buas. Ad-dhariyat yang membahayakan. La yurja khairuhu, tidak bisa diharapkan lagi kebaikannya. Wa yuttaqa syarruhu, sedangkan keburukannya harus dijauhi, dihindari. Artinya derajat posisi seorang manusia dengan manusia atau makhluk yang lain terbagi menjadi tiga. Posisi sebagai malaikat, memenuhi kebutuhan saudaranya dan memasukkan kebahagiaan ke hati mereka. Yang kedua adalah seperti hewan ternak atau seperti benda mati yang tidak ada manfaatnya tapi juga tidak mencelakai, tidak ada keburukannya. Derajat yang terakhir, derajat yang ketiga, derajatnya seperti kalajengking, ular, binatang buas yang buruk dan membahayakan. Kebaikannya tidak bisa diharapkan, keburukannya harus dihindari. Maka kita tinggal memilih posisi kita di posisi yang mana. Posisi yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Ini posisi seorang hamba. Fa in lam takdir antal tahiqo bi afaqil malaikati fahdhar antanzila an darajatil bahaimi wal jamadat ila maratibil aqaribi wal hayati wassiba'id dhariyat. Jika engkau tidak mampu untuk sampai kepada derajat malaikat kiramim bararah tadi, fahdhar, maka berusahalah, berhati-hatilah, antanzila, engkau turun dari derajat binatang ternak dan benda mati, hingga engkau turun kepada derajat kalajengking, ular berbisa, dan binatang buas yang membahayakan. Jadi minimal kita harus minimal, kalau tidak bisa jadi malaikat, ya masa kita nggak pernah jadi malaikat, nggak pernah bersedekah, nggak pernah membahagiakan orang lain, minimal membahagiakan istri, anak, masa nggak pernah? Pasti pernah. Tapi kadang naik turun. Bagaimana membahagiakan orang lain? Minimal kalau tidak bisa menjadi malaikat, maka jadilah seperti binatang ternak atau seperti benda mati. Fa in radita li nafsika an nuzula min a'la illiyin fala tardha laha bil hawa ila asfalas safilin. Jika engkau ridho atas dirimu, atas jiwamu untuk turun dari derajat yang paling tinggi, yaitu para malaikat, maka sekali-kali janganlah engkau ridho tunduk kepada hawa nafsu sehingga engkau turun kepada asfala safilin,
Asfala safilin ini derajat yang paling bawah. Fala'allaka tanju kifafan lalaka wala alaika. Semoga engkau selamat. Dengan apa? Dengan menahan dirimu dari menyakiti, melakukan keburukan kepada orang lain. Wala alaika, demikian juga tidak kepada dirimu. Fa'alaika fi bayadhi naharika alla tashtagila illa bima yanfa'uka fi ma'adika au ma'asyika. Maka hendaklah kamu di terangnya siang harimu, engkau tidak sibuk kecuali dengan sesuatu yang bermanfaat bagi akhiratmu atau bermanfaat bagi kehidupanmu. Alladzi la tustaghna 'anil isti'anati bihi 'ala ma'adika. Di mana yang bermanfaat di dalam duniamu tersebut, kehidupanmu tersebut, itu tidak mungkin kecuali untuk membantu kehidupanmu di hari kelak, yaitu maksudnya di akhirat. Fa in ajista anil qiyami bihaqqi dinika ma'a mukhalatatin nasi wa kunta la taslam fal uzlatu aula. Jika kamu tidak mampu untuk berdiri di atas hak agamamu, ma'a mukhalatin nas, bersamaan dengan itu engkau harus berinteraksi dengan manusia, wa kunta la taslam, dan engkau tidak bisa selamat. Nah, jadi kita tidak mampu memberikan hak agama kita, bersamaan dengan itu kita berinteraksi dengan orang lain dan kita tidak bisa selamat. Fal uzlatu aula, maka menyendiri itu lebih utama. Menyendiri itu lebih utama. Coba bayangkan di kehidupan kita sekarang, kita masih sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya itu sudah selesai dibahas di masa lalu. Oleh para ulama sudah selesai kajiannya. Sudah selesai. Kunut subuh nggak kunut subuh, zikir setelah sholat bersama-sama atau nggak zikir, zikirnya sendiri-sendiri, pakai sayyidina atau nggak pakai sayyidina, itu kan. Dan semua ibadah-ibadah yang kita ributkan selama ini itu sudah selesai di dalam kitab. Coba bayangkan sekarang, apa hukumnya bunga bank? Kita ribut. Tahu tidak kita hukum bunga bank? Jangan bunga bank, GoPay. Apa hukumnya sekarang GoPay? Ada yang pernah membahas? Masyarakat kita nggak pernah berpikir tentang itu. Yang mereka pikirkan, yang jelas saya kalau pakai itu dapat potongan 50%, dapat diskon, free delivery. Ini masalah fikih kontemporer yang harus dibahas dan harus dikaji. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Monopoli. Sekarang kita dimonopoli. Bahkan sekarang kita sudah dipetakan semuanya. Kebutuhan kita di Jakarta ini. Oh ternyata kebutuhan beras selama 1 bulan sekian. Itu semuanya ladang, semuanya dikuasai oleh segelintir orang. Apa itu bukan monopoli? Maka di sini sebagian para ulama yang tidak mampu untuk selamat, mereka lebih memilih menyendiri. Maka kita menemukan banyak guru-guru itu tinggalnya di atas gunung sendiri. Bahkan wasiat beberapa guru-guru kami, kamu kalau ingin selamat, kamu beternak saja. Kamu beternak saja. Jadi ternak di kampung sudah selesai. Apakah seperti itu? Artinya agama kita ini tidak bisa menyelesaikan dong kalau seperti itu. Harus ada yang bisa berjuang hidup di tengah masyarakat dengan banyak dilema. Artinya harus memiliki kapasitas untuk mengerti hukum-hukum dalam permasalahan-permasalahan yang baru. Dan itulah maksud dari ijtihad. Maka kalau kita tidak mampu, al-uzlah. Uzlah itu menyendiri. Menyendiri itu lebih utama. Kita ribut apa sekarang? Kita ribut, oh itu ulamanya pemerintah, oh itu bukan ulamanya pemerintah. Itu bagaimana? Imam Abul Hasan Asyadzili itu dekat dengan pemerintahan. Bahkan beliau tidak sekali-kali
sering meminta naik gaji bagi PNS di masa itu yang menjadi muridnya, karena dizolimi gajinya nggak pernah naik. Karena kedekatan itu akhirnya naik. Muridnya Abul Abbas Al-Mursi, beliau justru menghindari untuk berinteraksi dengan pemerintah. Pemerintahnya datang, dia menghilang. Nah, bersikap seperti ini itu apa? Bersikap sesuai dengan kondisi, sesuai dengan waktu, sesuai dengan tempat, sesuai dengan personalnya masing-masing. Artinya harus mengerti tentang dalil-dalil dan hukum-hukum. Karena apa? Karena agama ini sholihun likulli zamanin wa makanin. Agama kita ini soleh. Dia bisa diterapkan di setiap zaman dan di setiap waktu. Yang bisa mengerti siapa? Yang mengerti para ulama. Artinya kalau ada orang memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi kemudian dekat tidak sama dengan pemikiran kita, jangan dihina, sudah tinggalkan. Jangan komentar. Jangan komentar. Maka ini disebut dengan al-uzlah. Uzlah itu apa? Menghindar, menjauh, menyendiri. Menyendiri dari apa? Dari sesuatu yang kita tidak tahu. Fa'alaika biha, maka hendaklah engkau melakukan uzlah itu. Fafihan najatu wassalamah. Di dalam uzlah, penyendirian, menyendiri itu ada najat. Najat itu dia, najat dan salamah di sini sama, artinya selamat. Fa in kanatil wasawisu fil uzlati tujadzibuka ila ma la yardallahu ta'ala wa lam taqdir ala qam'iha bi wadhaifil ibadat fa alaika bin naum. Jika penyendirianmu, jadi kita menyendiri, tidak selamat dari was-was. Was-was ini bisikan, ya. Bisikan. Maka orang was-was itu tidak boleh jadi imam. Ya, orang yang was-was tidak boleh jadi imam. Bayangkan, orang was-was jadi imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmumnya bagaimana? Maka jangan sekali-kali yang was-was boleh jadi imam, nggak boleh. Tidak boleh jadi imam. Maka ketika was-was itu mengganggumu di dalam uzlahmu dan membawamu kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, walam takdir ala qam'iha, dan engkau tidak mampu untuk menangkalnya, biwadhaifil ibadat, dengan melaksanakan ibadah-ibadah, fa'alaika bin naum, maka hendaklah engkau tidur. Jadi kalau tidak mampu hidup di tengah, memberikan hak agama, berinteraksi dengan manusia, tidak mampu, maka harus uzlah, menyendiri. Kalau menyendiri pun, nah sekarang kita menyendiri, ada wifi, ada internet, ada kuota, ngapain itu kalau sendiri? Artinya tidak sendiri. Kalau tidak mampu, sendiri pun masih diganggu oleh was-was dari syaitan, sehingga melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mampu untuk menangkalnya, maka tidur. Maka bersyukurlah ketika ada orang preman atau apalah, itu kan, orang itu tidur, artinya dia sedang ibadah. Artinya dia sedang ibadah karena dia tidak melakukan, tidak melanggar sesuatu yang diperintahkan, tidak meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, tapi keburukannya pun tidak ada. Akhirnya dia jatuh kepada derajat apa? Derajat binatang ternak dan benda mati. Artinya kalau tidak mampu tidur. Fa'alaika bin naum, maka hendaklah engkau tidur. Fahuwa ahsanu ahwalika wa ahwalina. Karena itu adalah kondisi yang paling baik bagi dirimu dan bagi diri kita. Idza ajizna anil ghanimati radina bis salamati fil hazimati. Jadi kalau kita tidak mampu untuk mendapatkan ghanimah itu harta rampasan perang maksudnya. Maksudnya di sini adalah
Kita sudah melakukan yang wajib, meninggalkan maksiat, melakukan yang sunnah. Nah, yang sunnah ini bonus. Ini tidak dapat bunga. Jika kamu tidak mampu untuk mendapatkan bunga, maka kamu harus ridho untuk menjadi orang yang selamat. Selamat artinya cukupkan dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan. Idz an-naumu akhul mauti. Karena tidur itu adalah saudara dari kematian. Wa huwa ta'tilul hayati waliltihaku bil jamadati. Ta'tilul hayat, tidur itu adalah meninggalkan kehidupan atau membatalkan, tidak mengaktifkan kehidupan, itu artinya tidur. Wa iltihaku bil jamadat, dan masuk kepada golongan benda mati. Masuk kepada golongan benda mati. Artinya tidak ada keburukannya, tidak ada pula kebaikannya. Ini adalah bagian apa yang harus kita lakukan di antara tergelincirnya matahari sebelumnya hingga dari terbit fajar. Artinya apa? Artinya kita harus, ini kami 2 minggu ini kedatangan imam besar dari Masjid Qarawiyyin. Masjid Qarawiyyin, Universitas Qarawiyyin itu adalah universitas yang paling tua sedunia. Usianya 1200 sekian tahun. Itu ada di Maroko. Nah, sekarang imam besarnya dan juga wakil rektornya datang. Beliau menyampaikan kepada kami, alhamdulillah Aska, kami sudah hatam sampai detik ini Sahih Bukhari itu 40 kali hatam. Sahih Bukhari. Sedangkan buku yang dibaca itu buku yang turun-temurun diwariskan dari nenek moyang mereka dan masih tulisan tangan. Saya tanya, bagaimana bisa seperti itu? Beliau menyampaikan, sejak kami mendekati usia akil balik, artinya sudah mumayyiz, mengerti mana yang baik, mana yang buruk, di usia 13 tahun, 14 tahun, mereka sudah dibiasakan untuk membaca Sahih Bukhari dan mendatangi majelis. Minimal 1 tahun itu hatam sekali. Minimal 1 tahun itu hatam sekali kitab Sahih Bukhari. Artinya kitab-kitab seperti itu sudah di luar kepala karena sudah berkali-kali dihatamkan. Hadis itu keluar saja, apalagi Al-Quran. Apalagi Al-Quran. Nah, bagaimana generasi kita itu bisa seperti ini? Sehingga apa? Sehingga dia sudah pernah baca kitab-kitab, buku-buku terkait agama ini, mau spesialisasinya apa saja nanti dia boleh. Karena apa? Karena sekarang banyak orang-orang yang mengerti ilmu agama tapi tidak mengerti psikologi, tapi tidak mengerti ekonomi, tapi tidak mengerti ilmu sosial kemasyarakatan, tapi tidak mengerti bagaimana melakukan penelitian, gitu kan? Baik itu penelitiannya induktif atau deduktif, gitu kan? Bagaimana menilai orang-orang, bagaimana mengetahui permasalahan orang secara detail, sehingga kemudian memberikan obat resep dari agama ini yang tidak sesuai dengan penyakitnya, yang tidak sesuai dengan penyakitnya. Maka sebaik-baiknya waktu itu adalah untuk menuntut ilmu. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang apa? Ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah dan semakin mengenal Allah, semakin menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mampu, ya sudah, yang wajib-wajib saja dilakukan, yang haram ditinggalkan. Kemudian kalau tidak mampu untuk bermanfaat, tidur, sudah selesai. Insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Tapi nggak tahu bangun-bangun bisa makan atau tidak. kalau tidur terus. Wallahu wa rasuluhu a'lam.
monggo silahkan jika mau ada pertanyaan, masih ada waktu kurang lebih 15 menit hingga waktu Isya datang.